namanya, ketaatan beliau. Jadi memang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kan adalah garis keturunannya Rasulullah SAW. Jadi betapa Allah tuh sangat menjaga banget ya. Kemarin Bu Nami kuliah mata studi Islam itu membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Salah satu bentuk keimanan iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah kita perlu meyakini bahwa ternyata Nabi dan Rasul itu yang sudah Allah pilih gitu ya, khususnya 25 Nabi dan Rasul itu tuh ternyata sama Allah dijaga silsilah kayak genetiknya tuh sampai dijaga dari mulai setiap Nabi itu pasti terlahir dari keluarga yang masyhur, keluarga yang terhormat kayak gitu ya. Terus benar-benar genetika itu dijaga keturunannya, dan ini salah satunya kita akan belajar dari nenek moyangnya gitu ya, garis keturunannya Rasulullah SAW, Nabi kita kayak gitu ya, yaitu dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi yang anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam kayak gitu ya. Kita mulai. Sejujurnya saya beli buku-buku Sakinah bukan buat anak-anak tapi buat saya. Masya Allah. Soalnya Bu Namia juga sebagai penulis belajar banyak sebenarnya. Karena kan ketika harus menulis tuh harus banyak baca juga, terus riset juga, tanya sama asatid juga. Jadi memang belajar juga. Jadi insya Allah ini bisa buat semua usia sebenarnya ya. Jadi kalau ditanya memang ini buku anak tapi bisa buat semua usia insya Allah. Kita mulai ya. Oke, next. Nah ini ilustrasinya memakai ilustrasi yang populer banget Nabi Ismail itu. Di kisah Nabi Ismail adalah ketika bundanya Bunda Hajar itu sa'i dari Sofa ke Marwah, dari Bukit Sofa ke Marwah. Ini gambarannya itu seperti itu. Next, kita mulai. Siapa yang semangat untuk bisa meneladani Nabi Ismail? Boleh komen. Boleh Om? Oke. Aku ingin meneladani Nabi Ismail alaihissalam yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu ya. Semoga keselamatan selalu untuknya. Tuh ya, di sini ilustrasinya adalah ketika mau kurban adik-adik. Oke, next. Nah, Nabi Ismail alaihissalam adalah pribadi yang sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terlahir atas buah kesabaran kedua orang tuanya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Hajar radhiyallahu an menanti kehadiran anak dengan sangat lama. Bahkan sampai uban menghiasi rambut mereka. Hingga Allah kabulkan adanya Nabi Ismail kecil yang istimewa. Masya Allah ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, di sini mungkin Ayah Bunda kisah yang lebih lengkapnya kan menikah dulu sama Sarah kayak gitu ya, sama Bunda Sarah, tapi kami tidak menceritakan itu karena nanti akan menimbulkan pertanyaan yang lebih lagi gitu kan kalau buat anak-anak. Jadi di sini fokusnya memang karena tentang Nabi Ismail, jadi memang tentang Nabi Ismailnya yang penantian bahwa Nabi Ibrahim itu sudah lama menanti kehadiran seorang anak kayak gitu, dan itu Allah berikan Nabi Ismail alaihissalam. Next Om. Kesabaran Nabi Ismail alaihissalam teruji sedari dia masih bayi ketika Allah memerintahkan Ismail kecil bersama ibunda tinggal di gurun tandus tak berpenghuni. Ya, jadi waktu itu gitu ya, ada perintah dari Allah kayak gitu ya. Bunda Hajar dengan Nabi Ismail itu perlu apa? Perlu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di gurun tandus tak berpenghuni. Kayak gitu ya. Bunda Hajar alaihissalam berlari kecil untuk mencari air. Bunda Hajar radhiyallahu an berlari kecil untuk mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian di dekat kaki kecil Nabi Ismail alaihissalam muncul air Zam-Zam yang berkah. Ya, jadi ini tuh makanya peristiwa ini mungkin nanti ada yang tanya, ini kenapa Allah nyuruh Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar sama Nabi Ismail padahal masih bayi Nabi Ismailnya kayak gitu ya. Ya ini nanti Bunda bisa jawab bahwa ini adalah salah satu perintah dari Allah untuk adanya ini yang bisa kita hikmahi sekarang adalah ritual ibadah haji salah satunya ya, umroh dan haji itu salah satunya ritualnya adalah dari ritual sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah kayak gitu. Next. Kayak gimana? Kenapa perlu sa'i? Nah, itu nanti bisa dijelaskan lagi ketika udah nanti semoga nanti Ayah Bunda bisa ajakin umroh ya. Nanti dia bisa ngerasain bagaimana lelahnya gitu ya. Berlari 7 kali sa'i gitu dari Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah. Next.
yang taat dan membantu dakwah sang ayahanda. Bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dia membangun ulang Ka'bah kiblat dunia. Bangunan Ka'bah yang sempat rusak akibat banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam kembali tegak berdiri sampai sekarang dan menjadi pusat ibadah bagi umat Islam. Nah, next. Nah, ini ngasih tahu, oh yang ngebangunnya Ka'bah lagi itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Next. Meski telah melakukan amalan kebaikan dengan membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tidak merasa sudah melakukan kebaikan yang wah. Mereka merasa pekerjaannya masih banyak kekurangannya hingga mereka berdoa agar Allah menerima amalannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Next. Nabi Ismail alaihissalam pun hamba yang senantiasa berdoa kepadanya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah dan terima tobat kami. Sungguh Engkau yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah. Next. Nabi Ismail berusaha menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan ujian ketauhidan yang luar biasa. Jadi kalau nanti anak-anak tanya, kenapa Allah nyuruh untuk menyembelih Nabi Ismail misalkan ya kayak gitu, terus diganti sama domba. Nah, ini boleh dijawab dengan ini ujian dari Allah, ujian ketauhidan. Karena sometimes memang ada beberapa hal yang boleh jadi nggak perlu kita tahu kenapa Allah mengujinya kayak gitu ya. Nah, ini memang untuk menguji manusia, menguji ketauhidan manusia. Nanti bisa direlatekan lagi sama ayat Al-Quran bahwa Allah jangan sampai kita mengatakan beriman sebelum Allah ngasih ujian kayak gitu. Nah, ini bisa untuk ayah bunda sampaikan kepada anak-anak. Allah berikan wahyu melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berkali-kali. Mimpi yang membuatnya terbangun hingga berkeringat deras dan bergejolak hati. Jadi Allah ngasih mimpi sama Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Next. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan perihal mimpinya kepada Nabi Ismail. Wahai anakku tercinta, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku mengorbankanmu, maka sampaikanlah pendapatmu. Kayak gitu ya. Jadi kata Nabi Ibrahim ketika sudah bermimpi itu bilang, anakku sayang, ini ayahanda gitu ya, kalau kita mungkin ya, ini dikasih mimpi sama Allah. Nah, bagaimana menurutmu? Kayak gitu. Next, jawaban Nabi Ismail sungguh mengejutkan. Beliau memang hamba Allah pilihan. Meski usianya belum beranjak dewasa, tetapi beliau tetap meyakini takdir terbaiknya. Wahai ayahku sayang, abati, gitu ya. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar selalu. Ya, saking taatnya nih adik-adik, Masya Allah ya. Nah, kadang misalkan kita nih sebagai anak sama ayah disuruh, ayo bantuin bunda cuci piring. Nanti dulu deh, ayah mau nonton dulu. Ayo bantuin ayah nih, cuci mobil. Ayah capek. Ayo bantuin ayah. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini Nabi Ismail sekali sama disuruh kayak gitu ya. Untuk ini gimana? Sama Allah disuruh seperti ini. Maka lakukan saja. Ayah lakukan saja, insya Allah semoga Allah memasukkan aku sebagai orang-orang yang sabar gitu ya. Nggak kayak kita ya, kadang kita mah disuruh beresin mainan, beresin buku aja, nanti lagi sekalian, aduh lemes nih lagi puasa bunda, kayak gitu ya, lemes Nah, Nabi Ismail tuh nggak gitu adik-adik tuh. Nabi Ismail tuh berbakti banget sama orang tuanya. Next. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang besar badannya ya. Ini ya, ternyata maksud tersembunyi di balik perintah Allah bukanlah mengorbankan dirinya, namun Allah meminta Nabi Ismail untuk menunjukkan keberserahan diri kepadanya, kayak gitu ya. Jadi bukan untuk dikorbankan, tapi untuk apa? Untuk mengorbankan, untuk menunjukkan keberserahan diri kita sama Allah. Makanya peristiwa ini sama Allah dijadikan salah satu anjuran untuk kita di hari raya Idul Adha, itu kita untuk melakukan penyembelihan kurban adik-adik. Nah, next. Buat apa sih kurban itu? Kenapa kita perlu berkurban? Kayak gitu ya. Nah, nanti bisa sekalian, next Om. Nah, bisa sekalian baca buku kenapa kita perlu kurban. Karena kurban itu ternyata apa? Boleh jadi nih Allah
meminta kita untuk mengorbankan rasa marah ketika ada yang menghina, rasa ingin membalas ketika ada yang menyakiti kita, rasa memiliki harta pada titipannya dengan mengikuti panduan yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Nah, jadi yang Allah minta tuh kita apa nih? Nih, supaya apa? Supaya kita ikhlas, nggak lagi marah-marah, memendam marah sama temen yang nyebelin. Apa namanya, kita juga mengorbankan rasa kalau misalkan kayak kita pengen ngebalas orang yang nyakitin kita juga apa namanya mengorbankan harta kita kayak gitu ya, rasa memiliki kita dengan apa nih, berbagi. Nah, nanti ayah bunda bisa ngajarin anak-anaknya, ini kita berbagi sama orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Next, aku ingin meladani Nabi Ismail alaihissalam yang selalu yakin kepada takdir terbaiknya dan memiliki keberanian untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, cukuplah dia maha mengetahui dosa hambanya. Semoga Allah masukkan kita ke jannahnya. Masya Allah. Siapa yang mau meneladani Nabi Ismail alaihissalam, menjadi hamba yang sabar, tak berbakti sama orang tua, dan juga apa yang beriman sama Allah tanpa tapi kayak gitu, dan siap untuk mengorbankan perasaannya, perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan ingin membalas sama yang menyakiti, dan juga perasaan memiliki harta. Jadi nanti nih kayak kemarin anak-anak Bundami trio Kamil itu habis ngeberesin mainan adik-adik, habis beresin mainan nggak kepakai, buat apa? Buat disumbangkan katanya gitu ya, yang udah nggak kepakai. Nanti semoga kita juga bisa meneladani Nabi Ismail alaihissalam. Siapa yang suka sama